Ketika kita sering mengalami tanda-tanda ini, itu artinya bahwa ada ikatan batin yang kuat dengan kodam leluhur. Dan hal tersebut adalah sebuah keistimewaan bagi siapapun yang mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur untuk Sang Maha Penguasa semesta, dan kesejahteraan semoga senantiasa terlimpahkan untuk manusia yang paling terpuji. Sedulurku, saudaraku semuanya, terima kasih telah menyaksikan. Semoga welas asih dari Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu terlimpahkan untuk kita semuanya. Kodam leluhur itu ada 3. Apa sajakah itu? Yang pertama, kodam dari golongan jin yang dahulunya mendampingi para leluhur kita, mendampingi seperti kakek nenek atau kakek buyut, bahkan nenek moyang yang lebih tua atau lebih jauh dari kakek dan buyut kita ketika masih hidup. Yang kedua, yaitu kodam dari golongan para malaikat yang dahulu mendampingi leluhur atau nenek moyang kita ketika masih hidup. Yang ketiga, yaitu kodam ruhani atau kodam dari arwah para leluhur itu sendiri yang menjadi kodam. Dari ketiga jenis kodam leluhur tadi, ada beberapa perbedaan karakter dalam mendampingi seseorang. Apa sajakah perbedaannya? Kalau kodam leluhur dari bangsa jin, dia itu bisa mendampingi dalam kondisi tertentu dan dalam tujuan baik maupun buruk yang masih bersifat kebaikan secara personal atau kebaikan secara individu, bukan kebaikan secara umum. Itu kalau kodam leluhur dari bangsa jin. Kalau kodam leluhur dari golongan malaikat, dia bisa hadir mendampingi hanya dalam hal-hal yang bersifat baik dan mulia saja. Seperti contoh, memberi petunjuk yang baik yang mengarahkan kepada keselamatan jiwa raganya. Dan hal tersebut adalah murni tugas dari Yang Maha Kuasa. Kalau kodam leluhur dari arwah leluhur itu, kehadirannya hanya bersifat memberi petunjuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan personal dan keluarga atau keturunan. Dan ini juga tidak semuanya positif, sesuai dengan tingkatan ilmu dari leluhur itu sendiri. Jadi itulah hal-hal yang membedakan antara ketiga kodam leluhur tadi. Lantas, apa saja tanda-tanda jika seseorang mempunyai ikatan batin yang kuat atau mempunyai hubungan baik, hubungan batin yang kuat secara alamiah dengan kodam-kodam leluhur? Tanda-tandanya diantaranya adalah yang pertama, mempunyai kesamaan hari kelahiran atau weton. Jadi, ketika seseorang mempunyai hari kelahiran atau weton yang sama dengan leluhurnya, dengan kakek, nenek, buyut atau yang lebih jauh lagi, itu secara alamiah ada ikatan secara batin yang persentasenya besar.
dibanding yang hari lahirnya tidak sama, karena kesamaan weton atau hari kelahiran yang sama umumnya mempunyai karakter watak yang sama pula, sehingga potensi ikatan secara batin dengan kodam leluhurnya itu lebih tinggi. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, mempunyai karakter fisik yang sangat mirip dengan leluhur. Jika seseorang kok mempunyai kesamaan yang dominan dengan leluhurnya, biasanya juga presentasenya punya ikatan batin yang besar terhadap leluhurnya. Karena kesamaan fisik biasanya ada faktor proses alamiah yang mirip dan kecenderungan ada ikatan batin yang tinggi juga dengan leluhurnya. Yang ketiga, punya sejarah perjalanan hidup yang mirip dengan leluhur. Jika hari kelahiran yang sama dan secara fisik tidak sama dengan leluhur, tetapi kok mengalami kisah atau proses perjalanan hidup yang sama dengan leluhurnya, itu juga menjadi salah satu tanda adanya ikatan batin yang kuat dengan kodam leluhurnya. Yang keempat, punya kesamaan watak atau perilaku. Jika seseorang kok punya watak yang dominan dengan leluhurnya, terutama dalam hal spiritual, kebudayaan juga, perilaku, pekerjaan, maupun hobi atau kesukaan yang sama, itu juga menjadi salah satu tanda adanya ikatan batin dengan kodam leluhurnya. Yang kelima, sering mimpi ditemui leluhur. Ketika seseorang sangat kuat ikatan batinnya dengan kodam leluhur, biasanya juga sering bermimpi ketemu dengan para leluhurnya. Itu biasanya untuk memberi nasihat atau mengingatkan tentang sesuatu hal yang sangat penting. Itu yang kelima. Yang keenam, sering mendengar bisikan. Ketika seseorang menghadapi masalah dan sering mendengar bisikan dalam hatinya, bahkan kadang seolah bisikan itu nyata dan suara bisikan tersebut mirip dengan suara leluhurnya, hal tersebut juga menjadi tanda adanya ikatan batin dengan kodam leluhur. Yang ketujuh, suka menjaga atau menyimpan benda-benda peninggalan leluhur. Itu juga menjadi tanda adanya ikatan batin dengan kodam leluhur. Berikutnya yang kedelapan, yaitu suka berziarah dan jarang sekali lupa ke makam leluhurnya. Juga sering teringat untuk mendoakan arwah-arwah para leluhurnya. Itu menjadi tanda yang kedelapan. Yang kesembilan, yaitu punya kemampuan mengingat secara detail para leluhur secara fisik dan punya daya ingat tinggi terhadap sejarah-sejarah tentang para leluhur. Itu juga menjadi tanda adanya ikatan batin dengan kodam-kodam leluhur. Itulah 9 tanda jika seseorang punya ikatan secara batin dengan kodam leluhur. Jika sedulur saudaraku semuanya ada yang mengalami 9 tanda-tanda tadi, mari dijaga dengan tetap hormat kepada leluhurnya, tetap sambung rasa dan sambung doa kepada para leluhur kita. Teruskan cita-cita mulianya para leluhur untuk mewujudkan kehidupan yang tentrem ayem
kehidupan yang rukun, yang damai, bahagia dan sejahtera dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Segalanya adalah kuasa dari Yang Maha Esa. Jangan sampai kita mengagung-agungkan selain Yang Maha Agung. Demikian apa yang telah kami sampaikan, apa yang kami bagikan ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.